Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hanya dengan satu langkah kecil di malam sunyi, hidupmu bisa berubah. Bukan lewat mimpi, bukan lewat keajaiban instan, tapi lewat sujudmu sendiri. Jika engkau pernah merasa gelisah, kehilangan arah, atau lelah dengan semua yang tak kunjung selesai, maka jangan pergi. Karena malam ini, aku ingin membawamu ke tempat yang tidak semua orang berani datangi. Sebuah ruang hening di mana langit terbuka dan hatimu bisa kembali pulih. Inilah kisah tentang 7 malam, 7 pertemuan, 7 keajaiban yang tidak akan engkau lupakan. Jangan kemana-mana. Dengarkan dengan hati, karena setelah ini, engkau tidak akan lagi melihat malam dengan cara yang sama. Bab 1. Panggilan dari langit. Saat malam mulai merayap dan kesunyian mengambil alih dunia, ada satu waktu yang tidak diperebutkan siapapun, tetapi justru disitulah letak kemuliaannya. Waktu yang disembunyikan oleh Tuhan, tidak diiklankan oleh dunia, dan tidak dipenuhi keramaian, namun justru di dalamnya terletak pintu-pintu langit yang terbuka lebar. Sholat tahajud bukan sekadar bangun malam lalu bersujud. Ia adalah panggilan, sebuah ajakan lembut, yang tidak bisa didengar oleh telinga yang sibuk, melainkan hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang haus akan ketenangan dan bimbingan. Di malam pertama engkau bangun untuk tahajud, mungkin tubuhmu berat, matamu masih mengantuk, dan niatmu masih dibayangi ragu. Tapi sesungguhnya, itu adalah malam yang sangat penting, karena engkau telah menerima panggilan yang tidak semua hamba diberi kehormatan untuk mendengarnya. Malam itu di antara detik-detik sunyi, saat semua tidur dalam kenyamanan, engkau berjalan menuju tempat wudhu. Air yang menyentuh kulit terasa dingin, tapi bukan sekadar dingin fisik. Itu adalah sentuhan pertama dari langit yang hendak membersihkan bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu. Dan saat engkau mengangkat tangan, mengucap takbir, suasana berubah. Mungkin tak ada yang menyaksikanmu, kecuali para malaikat, tapi itu cukup. Karena engkau sedang berbicara dengan Tuhan, semesta alam, tanpa perantara, tanpa jeda, tanpa batas. Tahajud bukan ibadah formal. Ia adalah dialog rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang benar-benar rindu kepadanya. Dan malam itu, engkau telah memulainya. Tidak perlu fasih, tidak perlu hafal banyak doa, cukup kejujuran yang mengalir dalam sujud dan lirih permintaanmu. Engkau mulai merasakan bahwa selama ini dunia telah membuat hatimu penuh dengan kebisingan, keinginan, dan kekhawatiran. Tapi di sajadah malam itu, semuanya luruh. Tidak ada prestis, tidak ada ambisi, yang ada hanyalah seorang hamba yang sadar bahwa dia sangat membutuhkan Tuhannya. Itulah keajaiban pertama dari tahajud malam pertama. Bukan karena permintaan langsung dikabulkan, tapi karena engkau mulai kembali mengenal siapa dirimu sebenarnya. Hamba yang lemah, yang hanya kuat bila bersandar kepadanya. Satu hal yang tidak disadari banyak orang, ketika engkau melaksanakan tahajud malam pertama, langit mencatat bukan hanya amalmu, tetapi niatmu yang tulus untuk datang. Para malaikat mencatat setiap tetes air wudhu, setiap helaan napasmu di antara rakaat, dan bahkan detak jantung yang berdebar saat engkau berdoa dengan suara pelan. Mungkin engkau merasa belum layak, belum pantas. Tapi justru itulah letak kemuliaan tahajud. Ia tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya menginginkan kehadiranmu. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna. Dia memanggil mereka yang mau mencoba. Dan malam pertama ini, meski mungkin terasa berat, sesungguhnya adalah malam yang sangat besar. Karena jika engkau mampu mengalahkan rasa kantuk demi dia, maka engkau sedang dilatih untuk mengalahkan nafsu di siang hari. Jika engkau sanggup berdiri dalam gelap demi mencintai Tuhanmu, maka tidak ada gelap lain yang mampu membuatmu takut. Malam ini bukan sekadar awal dari ibadah. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan spiritual, dari perubahan hati, dan dari kehidupan yang akan engkau jalani dengan pandangan yang lebih jernih. Dan sejak malam itu, langit tahu bahwa engkau telah memulai langkahmu kembali menuju cahaya. Bab 2. Keheningan yang menjawab. Malam kedua datang tanpa banyak peringatan. Ia menyelinap pelan dalam gelap, memanggilmu kembali untuk bersujud. Kali ini, engkau tidak merasa terlalu asing. Langkahmu menuju wudhu terasa lebih ringan.
Ada semacam kerinduan yang tumbuh perlahan. Seolah-olah jiwamu tahu bahwa ada sesuatu yang menantimu, sesuatu yang tak bisa kau jelaskan, tetapi kau butuhkan. Saat engkau kembali menegakkan sholat tahajud, suasana berubah. Keheningan malam kini terasa berbeda. Ia tidak lagi kosong, tidak lagi menakutkan. Justru di dalam sunyi itulah engkau menemukan suara yang paling jujur. Suara dari dalam hatimu sendiri yang selama ini tertimbun oleh bisingnya dunia. Engkau mulai mengerti bahwa tahajud bukan hanya tentang doa yang dipanjatkan, tapi tentang keheningan yang menjawab. Bukan berarti Tuhan membalas doamu dengan suara yang terdengar, tapi engkau mulai memahami bahwa jawaban tidak selalu berbentuk kata. Terkadang ia hadir dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk pasrah, dalam bentuk keyakinan yang tiba-tiba muncul, walau logika tak mendukung. Dan saat engkau menyebut namanya, ada gema dalam hatimu yang membalas dengan rasa rindu yang mendalam. Ini bukan monolog, ini adalah percakapan dua arah, antara jiwamu yang mencari dan Tuhan yang sudah lama menunggu. Malam kedua mengajarkanmu arti keikhlasan. Engkau mulai tak lagi menghitung apa yang akan dikabulkan atau tidak. Engkau hanya ingin hadir, hanya ingin berbicara, dan entah mengapa itu cukup. Tidak perlu kata-kata yang panjang. Bahkan dalam diammu pun, engkau tahu bahwa Tuhan sedang mendengarkan. Dalam detik-detik saat engkau bersujud lama, engkau merasakan bahwa sesuatu dalam dirimu sedang dilembutkan, dihapuskan, dimaafkan. Perasaan yang tak bisa dijelaskan, tetapi sangat nyata. Dan untuk pertama kalinya, engkau mulai menangis tanpa tahu alasan pastinya, selain karena engkau merasa dicintai. Dalam malam kedua ini, engkau mulai belajar bahwa tahajud bukan tentang permohonan semata. Ia adalah bentuk kehadiran. Seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Bukan untuk meminta apa-apa, tetapi hanya ingin berada di dekatnya. Karena kedekatan itu sendiri sudah menjadi penghiburan. Engkau mulai tidak peduli apakah besok doa-doamu terwujud atau tidak. Karena malam ini yang terwujud adalah ketenangan. Dan itu cukup untuk menguatkan langkahmu ke hari-hari berikutnya. Dan saat engkau menutup tahajud malam kedua, dengan salam yang tulus, ada rasa damai yang menetap lebih lama. Bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena engkau tahu bahwa hatimu sedang dibentuk. Dan di antara hening yang penuh makna itu, engkau mengerti satu hal penting. Ketika engkau mencari Tuhan, sebenarnya Dia lebih dahulu mencarimu. Dan malam ini engkau menjawab panggilannya, bukan dengan kata, tapi dengan kehadiran. Bab 3. Sujud yang menyembuhkan. Pada malam ketiga, engkau mulai mengenal sesuatu yang tidak pernah kau temui di siang hari. Keteduhan dalam luka. Biasanya kesedihan datang bersama keresahan, dan keresahan melahirkan kepanikan. Tapi malam ini berbeda. Saat engkau berdiri menghadap kiblat, lalu perlahan menunduk dalam sujud, engkau menyadari bahwa luka hatimu yang lama, yang tak pernah kau sentuh di hadapan siapapun, kini seperti dikuak dan dibersihkan. Tidak ada dokter yang memeriksa, tidak ada tangan manusia yang mengobati, hanya lantai sajadah dan bumi yang menjadi saksi bahwa engkau telah menyerahkan semua beban, tanpa syarat, tanpa malu, tanpa berpura-pura. Sujud di malam hari adalah tempat paling jujur untuk menjadi lemah. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat kuat, tidak ada tekanan untuk menjelaskan apa yang engkau alami. Engkau hanya diam, dan diam itu cukup. Karena dalam diam itu, Tuhan mendengarkan lebih dalam daripada ketika engkau bersuara. Engkau menangis, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena engkau baru sadar. Selama ini engkau menahan segalanya sendirian. Dan kini, dalam tahajud malam ketiga, engkau membiarkan Tuhan menggenggam hatimu. Bahkan sebelum doa selesai terucap, engkau sudah merasa lebih ringan, karena akhirnya engkau melepaskan segalanya pada Yang Maha Kuasa. Ada kesembuhan yang tidak datang dari waktu atau nasihat orang lain, ia datang dari kedekatan. Kedekatan yang sangat pribadi, yang hanya bisa dirasakan saat engkau bersujud dan merasa begitu kecil. Dunia mungkin tak berubah, masalahmu mungkin belum selesai, tapi hatimu mulai merasakan bahwa hidup ini tidak lagi sendirian. Ada Allah yang melihat air matamu, bahkan sebelum ia jatuh. Ada Allah yang tahu isi dadamu, bahkan sebelum engkau mengakuinya. Dan malam ketiga ini menjadi titik balik, bahwa kesembuhan jiwa bukan perkara logika atau rencana.
Ia datang dari rasa pasrah dan penerimaan yang engkau temukan dalam gelapnya malam dan hangatnya sajadah. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupmu engkau merasakan bahwa menangis itu bukan kelemahan, tapi bentuk keikhlasan. Engkau tidak lagi bertanya mengapa harus melalui semua ini. Tidak ada lagi kalimat kenapa aku yang menggema dalam hati. Karena di malam ini engkau sudah cukup tahu jawabannya, bahwa segala luka yang datang hanya ingin mengantarkanmu ke titik ini. Titik di mana engkau benar-benar dekat dengan Tuhan. Engkau mulai bersyukur atas rasa sakit, bukan karena kau menikmatinya, tapi karena ia membawamu kepada doa yang lebih tulus dan sujud yang lebih dalam. Dan saat engkau menegakkan tubuh dari sujud terakhir, engkau bukan lagi orang yang sama seperti 3 malam lalu. Ada sesuatu yang berubah dalam pandangan matamu, dalam cara jantungmu berdetak, dan dalam ketenangan yang mulai kau rasakan bahkan ketika hari masih gelap. Malam ketiga ini bukan akhir dari luka, tapi awal dari pemulihan. Dan engkau tahu, selama masih ada malam, selama masih ada tahajud, maka akan selalu ada tempat untuk kembali pulih, kembali kuat, dan kembali mengenal makna cinta yang sesungguhnya. Cinta dari Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu, meski kau pernah lupa kepadanya. Bab 4. Keteguhan yang teruji. Malam keempat hadir tidak dengan kejutan, tetapi dengan ujian. Disinilah keajaiban tahajud mulai menunjukkan bentuknya yang lebih dalam. Bukan dalam wujud mukjizat instan, tetapi dalam ujian yang mengukur seberapa besar keikhlasanmu bertahan. Rasa kantuk kali ini lebih berat. Tubuh mulai merasa lelah. Pikiran mulai berbisik, tidurlah sebentar lagi. Namun di antara semua bisikan itu, engkau memilih bangkit. Mungkin tidak sekuat malam pertama. Tapi justru disitulah nilai keajaibannya. Engkau tidak sedang mencari momen yang sempurna. Engkau sedang membuktikan bahwa cintamu kepada Tuhan tidak dibatasi oleh rasa nyaman atau tidaknya tubuh. Keteguhan hati dibentuk bukan ketika semuanya terasa mudah, tetapi ketika engkau memilih jalan yang berat dan tetap melangkah. Sholat tahajud malam keempat bukan tentang perasaan yang indah, bukan tentang ketenangan yang otomatis datang. Justru kadang malam keempat adalah malam paling sunyi, dan disitulah engkau diuji. Apakah engkau masih datang karena cinta, atau karena berharap sesuatu segera dikabulkan? Saat keheningan menjadi terlalu dalam, dan doa-doa terasa tak berubah, engkau belajar bahwa istiqomah adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang tidak menuntut balasan segera, cinta yang tetap hadir, bahkan saat tidak dipanggil oleh hasil. Dan engkau pun mulai memahami bahwa Tuhan tidak menilaimu dari kefasihan doamu atau berapa lama engkau sujud, tapi dari kejujuran hatimu, dari pilihanmu untuk hadir malam ini, walau engkau bisa memilih untuk tidur, dari keputusanmu untuk bangun meski tidak ada yang menyuruh, dari rasa cintamu yang tidak perlu dirayakan oleh siapapun, karena cukup hanya Tuhan yang tahu. Di malam keempat ini, engkau mulai melihat sesuatu yang berbeda, bukan di luar dirimu, tapi di dalam dirimu. Keteguhanmu tumbuh, kekuatanmu perlahan mengakar, dan engkau mulai yakin bahwa perjalanan ini bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah latihan untuk mencintainya dengan lebih dewasa. Mungkin di malam ini engkau tidak menangis seperti malam sebelumnya, tapi itu bukan karena hatimu kering, justru karena hatimu mulai kokoh. Ada jenis tenang yang tidak datang dari emosi yang meledak-ledak, tapi dari kedewasaan ruhani yang pelan-pelan tumbuh. Engkau tidak lagi sekadar ingin didengar. Engkau mulai belajar mendengar keheningan yang menyampaikan banyak hal, mendengar isi hatimu sendiri yang tak kau kenal sebelumnya. Dan disinilah engkau sadar bahwa tahajud adalah tempat di mana hati dilatih. Bukan untuk menjadi lembek, tapi untuk menjadi lembut sekaligus kuat. Ketika salam terakhir terucap malam ini, engkau tahu bahwa sholat tahajud bukan lagi hanya ibadah malam. Ia telah menjadi teman setia dalam sunyi. Ia telah menjadi latihan batin yang perlahan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih teguh, lebih ikhlas, dan lebih dalam. Tidak ada sorotan, tidak ada pujian, tapi engkau tahu, engkau sedang berjalan menuju sesuatu yang besar. Dan Tuhan tahu bahwa langkahmu, walau pelan, adalah langkah seorang pecinta sejati
yang datang bukan karena dunia sedang baik, tapi karena ia tahu hanya dalam kehadirannya lah semua hal menjadi layak dijalani. Bab 5. Doa yang menggetarkan langit. Malam kelima, engkau mulai datang bukan karena ingin, tapi karena merasa butuh. Bukan butuh dalam arti duniawi semata, melainkan kebutuhan jiwa. Seperti air bagi dahaga, seperti pelukan bagi luka. Doa-doa yang dahulu terasa gugup kini mulai mengalir dengan jujur. Tak lagi penuh permintaan yang panjang, tapi lebih banyak pengakuan. Engkau mulai berbicara kepada Tuhan, bukan sebagai seorang peminta, tetapi sebagai anak yang kembali pulang. Setiap kata yang keluar dari hatimu terasa lebih dalam, lebih hening, dan lebih menyentuh. Engkau mungkin tak sadar, tapi malam ini, suaramu telah sampai di langit. Doa-doa yang disampaikan dengan hati yang jujur, di waktu yang dipilih langsung oleh Allah, sepertiga malam terakhir, adalah doa yang memiliki bobot berbeda. Ia tidak hanya mengguncang bumi, tetapi juga membuka pintu-pintu langit. Para malaikat mendengarkan, catatan takdir diperhatikan, dan engkau tidak sedang memohon kepada Tuhan yang jauh. Engkau sedang bicara langsung kepada Dia yang maha dekat, yang lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Malam ini engkau tidak hanya mengucapkan doa, engkau sedang menciptakan getaran yang bisa mengubah jalan hidupmu, tanpa engkau sadari saat itu juga. Ada sesuatu yang berubah ketika doa tidak lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Engkau tidak terburu-buru menutupnya, justru ingin berlama-lama, ingin menangis lebih dalam, ingin mengatakan semuanya, walaupun engkau tahu, Tuhan sudah tahu semuanya. Tapi disitulah keindahannya, bahwa engkau tetap ingin bercerita, meski pendengarnya sudah maha mengetahui. Karena engkau tidak sedang berusaha menjelaskan, engkau sedang melepaskan. Dan ketika engkau melepas semua luka, harap, rindu dan air mata dalam sujud, disitulah doa tidak hanya didengar, tapi dikabulkan. Bukan selalu dalam bentuk jawaban yang engkau minta, tapi dalam bentuk kekuatan untuk menjalani apapun jawabannya. Kadang kita mengira bahwa doa dikabulkan hanya jika hasilnya sesuai dengan harapan kita. Tapi malam ini, engkau mulai paham bahwa dikabulkannya doa bisa berupa perubahan di dalam diri kita. Engkau lebih tenang, lebih kuat, lebih bijak dalam menerima apapun yang datang. Dan itulah jawaban yang jauh lebih besar daripada sekadar peristiwa. Engkau tidak lagi hanya berharap sesuatu terjadi, tapi engkau mulai percaya bahwa apapun yang terjadi, engkau tidak sendiri. Doa tahajud bukan sekadar memohon, tetapi menanam keyakinan. Dan malam ini, keyakinanmu tumbuh tanpa paksaan, tanpa keraguan. Dan saat engkau menyelesaikan tahajud malam kelima, engkau tidak buru-buru berdiri. Ada waktu yang ingin kau tahan, ada sunyi yang ingin kau nikmati lebih lama. Karena engkau tahu, di saat seperti inilah, Tuhan sedang paling dekat. Mungkin dunia belum berubah, tapi jiwamu telah berbeda. Dan doa-doamu malam ini, yang mengalir tanpa batas, akan terus menggema ke langit, bahkan setelah engkau kembali tidur. Karena setiap butir doa yang keluar dari keikhlasan seorang hamba, adalah getaran yang tidak pernah hilang dari catatannya. Dan engkau baru saja mengirimkan salah satunya. Bab 6. Cahaya yang tumbuh dari dalam. Malam ke-6 datang tanpa gegap gempita, tapi engkau menyambutnya dengan kesiapan yang berbeda. Ada perubahan yang mulai terasa, bukan di sekitar, melainkan di dalam dirimu sendiri. Engkau tak lagi terburu-buru mengambil air wudhu, tak lagi merasa canggung berdiri di tengah gelap. Justru kini, engkau menanti waktu itu datang, seolah-olah hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang berharga akan tumbuh kembali. Dan benar saja, di malam ini bukan hanya doa yang naik ke langit. Ada sesuatu yang mulai menyala perlahan di dalam hatimu, sebuah cahaya yang selama ini padam oleh rasa kecewa, marah, dan lelah. Kini ia mulai menyala kembali. Tahajud malam ini tak lagi terasa seperti tugas, tetapi menjadi kebutuhan ruhani. Ketika engkau berdiri dan melafalkan ayat demi ayat, engkau seperti bercermin. Setiap ayat seperti membalas isi hatimu, menyentuh luka-luka yang bahkan tak engkau kenali. Dan dalam sujud panjang itu, engkau merasakan cahaya kecil dalam dadamu, seperti pelita yang sempat padam. Kini mulai menyala hangat.
Ia tidak membakar, ia tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menerangi hatimu yang dulu gelap. Dan engkau mulai sadar selama ini yang paling engkau cari bukan jawaban, tapi penerangan. Bukan solusi instan, tapi arah. Cahaya ini bukan berasal dari luar. Ia lahir dari ketenangan, dari kesabaran yang dipupuk melalui setiap malam yang kau lalui. Ia tumbuh karena engkau mengizinkan dirimu terbuka. Membuka hati bukan untuk dunia, tapi untuk Tuhan. Dan di saat itulah cahaya itu menemukan jalannya. Ia menyusup pelan melalui lubang-lubang kecil di hatimu yang retak dan menyatukan kepingan-kepingan yang berserakan. Malam ini, engkau tidak hanya mendekat kepada Tuhan. Engkau sedang dipulihkan, dibentuk ulang, dengan tangan yang tak terlihat, namun terasa lebih nyata daripada apapun yang pernah menyentuhmu. Yang menarik dari cahaya ini adalah, ia tidak membuatmu merasa besar. Justru ia membuatmu merasa cukup. Engkau tidak lagi haus akan validasi, tidak lagi mencari pengakuan dari manusia. Karena engkau tahu, cukup satu pandangan dari Tuhan yang membuat semua perjuanganmu berarti. Dan malam ini, engkau merasa dilihat, bukan oleh dunia, tetapi oleh Dia yang Maha Menatap. Dan dalam tatapannya, engkau merasa aman, merasa diterima, merasa utuh. Bukan karena sempurna, tapi karena engkau jujur dalam kehancuranmu. Malam ke-6 mengajarkanmu bahwa keajaiban tahajud tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa luar. Kadang ia hadir dalam perubahan batin, dalam cahaya yang pelan-pelan tumbuh dan tak pernah padam. Cahaya itu kini ada di dalam dirimu, dan engkau tahu, selama engkau menjaga hubungan ini, ia akan terus hidup. Ia akan menjadi penuntun dalam gelap, menjadi kekuatan dalam runtuh, dan menjadi alasan engkau terus berjalan. Walau dunia kadang mengajak untuk berhenti. Dan saat engkau menutup tahajud dengan zikir yang tenang, engkau tahu, malam ini engkau tidak hanya selesai sholat. Engkau baru saja menyalakan cahaya dalam jiwamu sendiri. Bab 7. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Malam ke-7 datang tidak membawa keajaiban dalam bentuk gemuruh, melainkan dalam bentuk hening yang sempurna. Tidak ada yang luar biasa dari malam ini jika dilihat dari luar. Tapi engkau yang sudah melewati 6 malam sebelumnya, tahu bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda dalam dirimu. Malam ini, engkau tidak membawa beban yang sama seperti saat pertama kali melangkah. Tidak lagi dengan gelisah yang menyesakan. Tidak lagi dengan kecemasan yang menggulung di dada. Yang ada hanyalah keheningan. Dan dalam keheningan itu, engkau menemukan sesuatu yang mahal. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Engkau mulai paham bahwa dunia terus berjalan dengan hiruk-pikuknya. Masalah datang dan pergi. Keinginan bertambah dan berubah. Tapi tahajud, ia tidak bergantung pada apapun. Ia tidak menunggu semuanya selesai untuk menenangkanmu. Justru ia menenangkanmu agar engkau bisa menyelesaikan semuanya. Engkau mungkin tidak mendapatkan apa yang kau minta dalam doa-doa sebelumnya. Tapi engkau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati yang tidak lagi memberontak. Pikiran yang tidak lagi kabur. Jiwa yang tidak lagi berlari. Dan itu adalah nikmat besar, meski tak bisa dilihat oleh mata siapapun, kecuali dirimu sendiri. Ketenangan ini bukanlah hasil dari banyak tidur, banyak uang, atau banyak pujian. Ia adalah buah dari banyak berserah, dari sujud-sujud yang tak terlihat, dari tangis-tangis yang hanya disaksikan oleh sepertiga malam dan langit yang lapang. Disinilah engkau mulai merasakan kekuatan sebenarnya. Bukan kekuatan untuk mengubah dunia, tetapi kekuatan untuk tetap utuh saat dunia berubah. Ketika semua orang mencari cara untuk berlari dari masalah, engkau justru menemukan tempat untuk kembali. Dan malam ini, tempat itu bukan lagi sekadar ruang di rumahmu, tetapi ruang di dalam hatimu. Engkau menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang ketika semua masalah selesai, tapi ketika engkau tahu kepada siapa engkau bersandar, bahkan saat masalah belum juga pergi. Tahajud telah mengajarimu bahwa malam bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk kembali kepada pemiliknya. Bahwa engkau tidak harus kuat setiap waktu, cukup hadir, cukup jujur, cukup pasrah. Dan dari pasrah itulah kekuatan baru lahir. Ketenangan yang tidak mudah goyah. Ketenangan yang bukan hanya perasaan, tetapi keyakinan. Dan saat engkau selesai sholat malam ini, engkau duduk lebih lama.
tidak terburu-buru kembali tidur. Tidak ada lagi ketakutan untuk esok. Tidak ada lagi kegelisahan tentang masa depan. Karena engkau tahu, siapa yang menggenggam hari ini, juga yang memegang hari esok. Dan selama engkau terus kembali kepadanya di malam seperti ini, maka engkau akan selalu punya tempat berpulang. Tempat tenang yang tidak tergantung pada keadaan. Tempat teduh yang tidak tergantung pada jawaban. Tempat di mana ketenangan tumbuh, bukan karena dunia sedang baik, tapi karena hatimu sudah kembali pulih. Bab 8. Keajaiban yang tidak terlihat. Malam ke-8 tidak membawa perubahan mencolok di hidupmu. Tidak ada kabar gembira yang tiba-tiba datang. Tidak ada masalah besar yang tiba-tiba hilang. Tapi engkau sudah tidak mencarinya lagi. Karena malam ini engkau telah memahami bahwa sebagian besar keajaiban tidak datang dalam bentuk gemerlap, tapi dalam bentuk proses yang pelan, tenang, dan tak terlihat oleh mata biasa. Engkau tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Engkau telah berada dalam sesuatu yang sedang terjadi. Proses yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih lapang, lebih dekat kepada Tuhan. Tahajud tidak lagi menjadi jembatan menuju keinginan, melainkan menjadi tujuan itu sendiri. Ketika engkau berdiri malam ini, engkau tahu, tidak ada tempat lain yang lebih aman dari keheningan ini. Tidak ada tempat yang lebih benar untuk mencurahkan isi hati. Engkau tidak mencari jalan keluar dari hidup. Engkau sedang masuk lebih dalam ke dalam makna hidup. Dan dalam sujudmu, engkau mulai sadar bahwa yang engkau rasakan malam ini, kedamaian yang halus, kejernihan pikiran, kekuatan untuk menerima, adalah keajaiban itu sendiri. Bukan hal baru yang terjadi di luar, tapi kemampuan baru dalam melihat hidup dari dalam. Malam ini, engkau seperti bisa mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup. Suara hatimu yang sebenarnya, bukan suara yang ditumpuk ekspektasi orang lain atau tekanan dunia luar, tapi suara asli dari jiwamu yang tenang, jujur, dan ringan. Tahajud malam ini bukan hanya membawamu pada komunikasi dengan Tuhan, tapi juga membawamu pulang kepada dirimu sendiri. Dan betapa mengagumkan rasanya menyadari bahwa engkau tidak seburuk yang engkau pikirkan, bahwa engkau telah berjuang dan pantas dihargai. Bukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri dan oleh Tuhan yang tahu segalanya. Keajaiban sejati bukanlah peristiwa luar biasa, tapi kesadaran yang luar biasa. Kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendirian, bahwa langkah-langkah sunyi yang engkau pilih ini sedang dicatat. Setiap air mata, setiap letih bangun malam, setiap doa yang terucap dalam keikhlasan adalah cahaya yang naik ke langit. Dan meski engkau belum melihat hasilnya sekarang, engkau tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu sedang disiapkan, dan engkau tidak perlu terburu-buru mengetahuinya. Karena keyakinan tidak menuntut bukti langsung, ia hanya butuh kepercayaan dan ketekunan. Dan ketika engkau menyelesaikan tahajud malam ini, engkau tidak hanya merasa lebih baik, engkau merasa lebih utuh. Ada ruang di hatimu yang sebelumnya sesak, kini terasa lapang. Ada pertanyaan yang dulu menyiksa, kini tidak lagi penting. Engkau tidak mendapatkan semua jawaban, tapi engkau telah sampai pada kedewasaan. Bahwa engkau tidak perlu tahu segalanya untuk tetap melangkah. Karena engkau tahu, engkau berjalan tidak sendirian. Dan keajaiban sejati, meski belum terlihat, sedang berjalan bersamamu. Bab 9. Langit yang terbuka untukmu. Malam ke-9 datang dengan sunyi yang akrab. Bukan lagi sepi yang menakutkan, tapi sunyi yang memeluk. Dan malam ini, engkau tak sekadar sholat, engkau hadir sepenuhnya, dengan tubuh yang lelah, tapi hati yang ringan. Tak ada keraguan dalam wudu yang kau ambil, tak ada beban dalam langkahmu menuju sajadah. Karena engkau tahu, malam ini langit sedang menunggumu, bukan karena engkau istimewa, tapi karena engkau bersedia. Bersedia untuk datang meski letih, bersedia untuk berserah meski belum paham jawabannya. Dan justru karena itulah malam ini, langit membuka dirinya untukmu. Tahajud malam ini bukan hanya tentang sholat, ia adalah tentang keberanian. Keberanian untuk datang apa adanya, keberanian untuk mengakui luka yang belum sembuh, harap yang belum tercapai, dan tangis yang tak selalu bisa dijelaskan. Tapi engkau tetap datang.
Dan tahukah engkau, itulah tanda kekuatan. Di saat dunia menilai kekuatan dari pencapaian, tahajud mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk terus datang, meski belum melihat hasilnya. Dan malam ini, langit menyambut dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Langit tidak hanya terbuka bagi yang suci, ia terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh. Dan malam ini, engkau telah membuktikan kesungguhan itu. Sujudmu yang panjang, lirihnya istighfar yang kau ucapkan, dan diam panjangmu setelah doa. Semuanya adalah cara langit membaca hatimu. Mungkin engkau merasa tidak berkata banyak, tapi langit membaca apa yang tak sempat terucap. Dan ketika engkau diam, langit justru paling mendengar. Engkau tidak perlu meyakinkan Tuhan dengan kata-kata yang panjang. Cukup hadir dalam keheningan, karena kadang keheninganlah bentuk kejujuran yang paling tinggi. Langit malam ini bukan hanya atap bumi, ia adalah ruang tempat doa-doamu bergantung. Dan kini engkau tahu, tidak ada satu pun doa yang sia-sia, tidak ada satu pun tangisan yang menguap. Semuanya tercatat, semuanya dibalas, bukan selalu dengan hal yang engkau inginkan, tapi dengan hal yang engkau butuhkan. Dan seringkali engkau baru menyadari nilainya jauh setelah waktu berlalu. Tapi malam ini, engkau tidak peduli kapan jawaban itu datang, karena engkau sudah yakin bahwa doa itu sedang berjalan. Dan itu cukup. Ketika engkau menyelesaikan tahajud ke-9, engkau tidak merasa hebat. Engkau justru merasa kecil, tapi diterima. Merasa rapuh, tapi dipeluk. Dan disitulah letak kemuliaannya. Bukan pada pencapaian luar, tapi pada penerimaan batin yang dalam. Engkau tidak lagi menatap langit dengan tanda tanya, tapi dengan tenang. Karena engkau tahu, langit kini bukan lagi tempat yang jauh. Langit sudah terbuka untukmu, dan engkau hanya perlu terus hadir satu malam lagi. Bab 10, malam terakhir, hati yang baru. Dan akhirnya malam terakhir tiba. Tapi engkau tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Tidak ada kemegahan dalam malam ini. Tidak ada sambutan atau pertanda luar biasa dari langit. Tapi engkau merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan yang tidak pernah engkau kenal sebelumnya. Hati yang dulunya gaduh kini tenang. Pikiran yang dulu kabur kini jernih. Dan tubuhmu meski letih, terasa ringan karena beban batin telah diangkat perlahan selama 9 malam sebelumnya. Malam ini, engkau tidak sekadar datang untuk meminta, engkau datang untuk bersyukur. Engkau melihat kembali perjalananmu. Betapa beratnya malam pertama, betapa ragu dan ringkihnya langkah awal itu. Tapi malam ini engkau berdiri tanpa ragu, karena 7 malam tahajud telah mengajarkanmu satu hal penting, bahwa yang menguatkan bukan dirimu, tapi Dia yang kau tuju setiap malam. Dan kini engkau paham, kekuatan sejati tidak terletak pada keberhasilan dunia, tapi pada kemampuan untuk kembali kepada Tuhan setiap hari, dalam senyap, dalam jujur, dalam pasrah. Malam ini engkau tidak membawa permintaan panjang. Engkau hanya membawa satu hal yang paling dalam, hati yang ingin terus dekat. Ada hal-hal yang tidak berubah di sekitarmu. Dunia tetap penuh tantangan. Masalah belum semuanya selesai, tapi engkau telah berubah. Dan itulah intinya. Perubahan tidak selalu di luar, tetapi di dalam. Dalam cara berpikir, cara merasakan, dan cara berserah. Engkau kini lebih tenang dalam menghadapi yang sulit. Lebih lapang dalam menanggung yang berat. Lebih sabar dalam menunggu yang belum datang. Dan semua itu lahir bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hatimu menjadi baru. Tahajud telah menjadikanmu lebih peka terhadap dirimu sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap suara lembut dari Tuhan yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Engkau kini lebih mampu mendengarkan, lebih mampu memaafkan, dan lebih berani mencintai hidup dengan segala ketidakpastiannya. Dan malam ini, engkau tidak meminta agar hidupmu mudah. Engkau hanya berdoa agar hatimu tetap kuat, tetap jernih, dan tetap lembut. Karena engkau tahu, selama hatimu terhubung dengan langit, maka engkau tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Dan saat engkau menutup tahajud malam ini dengan salam terakhir, engkau tahu, engkau bukan lagi orang yang sama seperti 7 malam lalu. Engkau telah melewati sesuatu yang tidak semua orang berani hadapi.
perjalanan kembali kepada Tuhan di tengah gelap. Dan malam ini, engkau berjalan keluar dari gelap itu. Bukan dengan jawaban, tapi dengan cahaya. Bukan dengan kepastian, tapi dengan keyakinan. Dan dalam diam, engkau berbisik kepada hatimu sendiri. Semoga aku tak pernah melupakan malam-malam ini. Dan semoga aku terus kembali, meski dunia berubah. Karena dalam tahajud, engkau telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Pada akhirnya, bukan jumlah malam yang paling penting, tetapi siapa dirimu setelah melewatinya. Karena 7 malam bukan tentang keajaiban yang datang dari luar, tapi tentang cahaya yang kini tumbuh di dalam. Maka jika engkau merasa hatimu pernah tersesat, ingatlah bahwa setiap malam, Tuhan masih menunggumu dalam sunyi yang suci. Dan cukup dengan satu sujud, engkau bisa pulang. Jangan berhenti hanya di 7 malam ini. Jadikan ia awal dari hidup yang baru, yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih dekat kepadanya. Karena tahajud bukan tentang banyaknya waktu, tapi tentang keikhlasan yang tak pernah putus. Terima kasih telah berjalan bersama hingga akhir. Semoga cahaya malam-malam ini tetap tinggal dalam hatimu selamanya.